Apa peran Santo dan Santa dalam Gereja Katolik? Santo dan Santa adalah orang-orang yang hidupnya dianggap suci dan menjadi teladan iman serta perantara doa bagi umat. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai peran Santo dan Santa dalam Gereja Katolik. 1. Definisi Santo dan Santa. Santo untuk laki-laki dan Santa untuk perempuan adalah gelar yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada individu yang telah meninggal dunia dan diakui telah menjalani kehidupan yang suci, serta menunjukkan kebajikan heroik sesuai dengan ajaran Kristiani. Mereka dianggap telah mencapai kebahagiaan abadi di surga dan dapat menjadi perantara doa bagi umat beriman di bumi. 2. Proses kanonisasi. Sebelum seseorang diakui sebagai santo atau santa, mereka harus melalui proses kanonisasi yang ketat. Proses ini melibatkan penyelidikan mendalam terhadap kehidupan, tulisan, dan mukjizat yang terkait dengan individu tersebut. Biasanya diperlukan pengakuan atas minimal 2 mukjizat yang terjadi melalui perantaraan mereka setelah kematian sebagai bukti kekudusan mereka di hadapan Tuhan. 3. Teladan kehidupan Kristiani. Santo dan Santa berfungsi sebagai teladan hidup Kristiani yang ideal melalui kehidupan mereka yang penuh kebajikan, pengorbanan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka menunjukkan bagaimana ajaran Yesus Kristus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Umat beriman didorong untuk meneladani sikap dan perbuatan mereka sebagai inspirasi dalam menghidupi iman. 4. Perantaraan doa. Dalam teologi Katolik, diyakini bahwa Santo dan Santa dapat menjadi perantara doa antara manusia dan Tuhan. Karena kedekatan mereka dengan Tuhan di surga, doa-doa yang disampaikan melalui mereka dianggap memiliki kekuatan khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak disembah, melainkan dihormati dan dimohon bantuannya dalam berdoa kepada Tuhan. 5. Komuni para kudus. Konsep komuni para kudus Communio Sanctorum menekankan bahwa semua anggota gereja baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal terhubung dalam satu tubuh mistik Kristus, Santo dan Santa, sebagai bagian dari komuni ini. Yang terus berpartisipasi dalam kehidupan gereja melalui doa dan dukungan spiritual bagi umat beriman. 6. Penghormatan dan devosi. Penghormatan kepada Santo dan Santa dilakukan melalui berbagai bentuk devosi, seperti novena, litani, dan perayaan liturgis khusus. Hari peringatan mereka ditetapkan dalam kalender liturgi gereja, dan pada hari-hari tersebut, kisah hidup dan kebajikan mereka dikenang serta dijadikan inspirasi bagi umat. 7. Pelindung khusus. Banyak Santo dan Santa ditetapkan sebagai pelindung bagi profesi, negara, kota, atau situasi tertentu. Misalnya, Santo Fransiskus dari Assisi dikenal sebagai pelindung hewan dan lingkungan, sementara Santa Agatha adalah pelindung bagi mereka yang menderita penyakit payudara. Umat dapat memohon bantuan khusus melalui perantaraan mereka sesuai dengan bidang pelindungannya. 8. Relikui dan siara. Relikui, yaitu benda-benda suci yang berkaitan dengan Santo dan Santa seperti tulang, pakaian, atau barang pribadi, dihormati dalam gereja Katolik. Relikui ini sering ditempatkan di gereja atau tempat ziarah. Dan umat beriman melakukan ziarah ke tempat-tempat tersebut sebagai bentuk devosi dan pencarian kedekatan spiritual. 9. Pendidikan dan katekesasi. Kisah hidup Santo dan Santa sering digunakan dalam pendidikan agama dan katekesasi untuk mengajarkan nilai-nilai Kristiani. Melalui contoh konkret dari kehidupan mereka, umat diajak untuk memahami dan menghayati ajaran gereja dengan lebih mendalam. 10. Pembeda antara penghormatan dan penyembahan. Gereja Katolik membedakan antara penyembahan latria yang hanya ditujukan kepada Tuhan dan penghormatan dulia yang diberikan kepada Santo dan Santa. Penghormatan tertinggi diberikan kepada Bunda Maria yang disebut sebagai Hyperdulia. Namun tetap di bawah penyembahan kepada Tuhan. Ini menegaskan bahwa meskipun Santo dan Santa dihormati, mereka tidak disembah seperti Tuhan. 11. Peran dalam liturgi dan sakramen. Nama-nama Santo dan Santa sering disebut dalam liturgi, doa, dan bahkan diberikan sebagai nama baptis. Hal ini menandakan kehadiran spiritual mereka dalam kehidupan sakramental gereja dan menghubungkan umat dengan tradisi iman yang kaya. 12. Inspirasi untuk evangelisasi dan misi. Santo dan Santa, terutama mereka yang dikenal sebagai misionaris atau penginjil, menginspirasi gereja dalam tugas evangelisasi. Contoh nyata adalah Santo Paulus dan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, yang karya dan spiritualitasnya mendorong umat untuk terlibat dalam misi gereja.
Dengan memahami peran dan fungsi Santo dan Santa, umat Katolik diharapkan dapat memperkuat iman mereka, menemukan inspirasi dalam perjuangan spiritual, dan merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan komunitas iman yang melampaui batas ruang dan waktu.